Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 11 bulan Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim, yaitu ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, yang diringkas oleh Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Penulis rahimahullah berkata, Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Bab ini menjelaskan bahwasannya Nabi SAW berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni surga terbanyak dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bersabda, aku berharap, aku berdoa kepada Allah supaya kalian menjadi setengahnya penghuni surga. Jadi setengah penghuni surga dari umat Islam, dan setengah yang lainnya dari semua umat para nabi dan para rasul yang lainnya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berdoa, kemudian Allah memberi, kemudian minta tambahan lagi. Jadi awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah,
jadikan penghuni surga terbanyak adalah umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, yaitu sepertiga penghuni surga adalah umat Islam. Sepertiga ini sudah banyak sekali, karena 2/3 dari semua umat yang lain. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta tambahan. Ya Allah, tambahkan. Ya Allah, tambahkan penghuni surga dari umatku yang engkau janjikan sepertiga. Tambahkan ya Allah. Kemudian ditambahkan lagi menjadi setengah, seperti hadis ini. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus meminta tambahan. Fastazattu Rabbi, aku minta tambahan, sehingga penghuni surga dari umat Islam adalah 2/3. Penghuni surga dari umat Islam adalah 2/3, sepertiga dari semua umat para nabi dan para rasul. Maka kita simak hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40 rajulan. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah bangunan. Jumlah kita sekitar 40 orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atardawna an takunu rubu'al jannah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian suka menjadi 1/4 penghuni surga? Qala qulna na'am. Kami berkata, iya ya Rasulullah, kami suka menjadi 1/4 penghuni surga. Artinya 1/4 dari umat Islam, 3/4 dari semua umat para nabi dan para rasul. Faqala atardawna an takunu thulutha ahlil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, apakah kalian ridha menjadi 1/3 penghuni surga? Faqulna na'am. Kami para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, kita ridha menjadi 1/3 penghuni surga. Faqala walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Yang demikian itu karena Nabi SAW meminta tambahan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penghuni surga dari umat Islam adalah 2/3. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, ahlul jannati mi'atun wa ishruna saffan. Penghuni surga itu 120 saf. Penghuni surga 120 barisan. Satu barisan jumlahnya berapa? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Banyak. Penghuni surga kalau ditotal semuanya adalah 120 barisan. Samanuna saffan min hadhil ummah, 80 saf dari umat ini.
wa arba'una saffan min sairil umam. 40 shaf untuk semua umat yang lainnya. 80 dibandingkan 40 itu berapa? 2/3. 80 dibandingkan 40 itu 2/3. Jadi 2/3 penghuni surga adalah umat Islam, dan 1/3 yang lainnya dari semua umat yang lainnya, yaitu umat para nabi dan para rasul. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah." Yang demikian itu, sesungguhnya surga tidak ada yang memasukinya kecuali seseorang yang muslim. Jadi syarat masuk surga harus Islam. Islam yang dimaksud adalah tauhid, bukan Islam KTP, bukan Islam identitas. Islam artinya tauhid. Itu tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali mereka yang muslim. Muslim artinya yang yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk kepada Allah dengan mentaatinya dan mentaati nabinya sallallahu alaihi wasallam, serta berlepas diri dari kesyirikan dan juga kaum musyrikin. Itu definisi Islam. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, itu beribadah hanya kepada Allah. Itu Islam, beribadah hanya kepada Allah saja. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Itu Islam, taat, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Taat kepada Allah juga mencakup taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari kaum musyrikin. Maka pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal jannata wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Yang demikian itu, bahwasannya surga tidak ada yang memasukinya kecuali jiwa yang berserah diri, yaitu yang mentauhidkan Allah, yang mentaati Allah, dan yang meninggalkan, yang berlepas diri dari kesyirikan serta kaum musyrikin. Kemudian Nabi SAW menjelaskan lawan dari Islam adalah syirik. Maka sungguh aneh seseorang yang mengaku Islam, mengaku Muslim, tapi bergelimang dengan kesyirikan. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil baydha'i fi jildith thawril aswad. Dan tidaklah kalian, itu orang-orang yang bertauhid, dibandingkan dengan orang yang menyekutukan Allah, seperti rambut putih di kulit sapi yang berwarna hitam. Ini sapi warnanya hitam, kemudian ada rambut putih. Ya, yang rambut putih itu adalah umat Islam. Yang rambut putih itulah orang yang bertauhid. Artinya jumlahnya sedikit. Au kasyaratis sauda fi jildis thawril ahmar, atau seperti rambut berwarna hitam, bulu yang hitam di kulit sapi yang berwarna merah. Sapi yang warnanya merah itu apa? Jenisnya apa? Limusin.
Ya limusin atau apa, lihat. Kalau ada yaitu rambut hitam, berarti itulah. Yang sedikit itu adalah umat Islam, itu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini 102 terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, penghuni surga yang terbanyak, penghuni surga yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghuni surga terbanyak adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah Nabi? Nah ya ikhwah, 124.000. Dari 124.000 yang menjadi Rasul berapa? 313. Ini masing-masing punya umat. Punya umat, sedikit-sedikit, ada yang banyak. Tetapi yang terbanyak umatnya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penghuni surga yang terbanyak adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran hirsu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala nashril ilm. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu. Jadi beliau di masjid, asal tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentral dakwah beliau adalah Masjid Nabawi. Tapi terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya pergi ke suatu tempat seperti pada hadis ini. Namun itu tidak menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap menyampaikan ilmu. Jadi demikian, ketika turun wahyu langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan beliau itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan yang gaib, yaitu karena wahyu itu gaib. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Beliau itu tidak bakhil. Artinya sangat dermawan. Ketika turun ayat langsung disampaikan dimanapun beliau berada. Ketika turun wahyu langsung dikabarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala du'a li ummatihi. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa meminta kebaikan untuk umatnya. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa meminta kebaikan untuk umatnya. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa terus. Beliau itu berdoa. Jadi yang didoakan itu kaum musyrikin. Yang didoakan adalah kaum musyrikin.
supaya masuk ke dalam agama apa? Islam. Dan ini yang tidak dipahami oleh banyak, yaitu ikhwah atau akhwat yang sudah ngaji, tidak paham. Pikir ngaji tuh. Ngaji untuk diamalkan. Dan juga supaya kita ini memiliki kasih sayang kepada semua umat manusia. Salah satu bentuk kasih sayang kita, doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdoalah, doakan mereka. Kalau kita sekarang berada di Wiyung, berdoalah, ya Allah, berilah petunjuk masyarakat Wiyung, masyarakat Berawan, Kedurus dan sekitarnya ke jalan yang lurus, kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut dalam sujud kita, masyarakat kita. Ini bentuk cinta ya ikhwah, karena kita ingin mereka mendapatkan petunjuk. Kalau mereka mendapatkan petunjuk, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi demikian, bukan hanya kita itu hanya menyalahkan masyarakat saya, abangan, awam, jahiliyah. Lalu jahiliyah apa andil Anda di dalam kejahiliaan mereka? Apa andilnya sampean? Nasihati tidak berani, sungkan. Negur takut dimarahi. Doa enggak? Doa tidak. Itu namanya bakhil. Itu namanya bakhil. Jadi ilmu itu tidak demikian. Ilmu yang bermanfaat dibuktikan dengan amal kita. Saking cintanya kita punya tetangga yang katakan kafir, kita kepingin kebaikan. Kita mendoakan, ya Allah, tetangga saya yang kafir, Allahumma hdihi, ya Allah berilah petunjuk fulan. Sebutkan namanya kalau kita mengenal. Kalau tidak, sebutkan secara umum, ya Allah, masyarakatku yang ada di warga ini berilah petunjuk. Ini kalau dipahami jamaah pengajian Surabaya, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi dakwah di Surabaya ini. Artinya masing-masing per individu, bukan hanya ustadznya saja, jamaahnya faham. Ini doa, ini amanah. Doa ini mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekiranya dapat wahyu dari Allah, wahai Muhammad, umatmu yang masuk surga 1/4. Alhamdulillah ya Allah. Wis wakah iku, alhamdulillah, syukur wis. Apik iku san, temen apik. Kan gitu. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Ya Allah 1/4. Saya minta tambah ya Allah. Ditambahi oleh Allah. Seperti kau wahai Muhammad. Ya Allah, minta lagi. Minta. Berarti apa? Kalau umat Islam masuk surga ini 1/4. Sebenarnya yang syirik banyak lagi. Dan dikikis dengan doa Nabi SAW. Ya Allah, tambahkan. Yang masuk Islam tambahkan, ya Allah, beri petunjuk pada mereka. Menjadi 1/3. Tambah lagi yang Islam. Ditambahkan lagi menjadi 1/2. Bahkan 2/3 penghuni surga dari umat Islam. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan umatnya, ummati ummati. Pernah beliau berdoa, hadisnya sudah kita baca sepanjang malam, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Allah Ta'ala berfirman, fala'allaka bakhi'un nafsaka, fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, hampir-hampir kami itu mencelakai dirimu. Gara-gara mereka tidak mau beriman, kamu kok sedihnya seperti itu? Kok sedihnya, kasihan melihat orang-orang yang yaitu tidak mau beriman. Maka Nabi SAW bagaimana caranya mereka untuk menerima petunjuk? Dengan menasihatinya, mendoakannya, terus didoakan. Ini yang lisan kita ini tidak mampu, padahal kita sudah tahu hadisnya, sudah mendengar faedahnya, tapi iya kok lupa ya. Maka ini pentingnya untuk diingatkan. Doakan orang-orang yang di sekitar kita. Kita mendoakan orang satu kampung mendapatkan petunjuk. Anggap saja satu kampung itu penduduknya 100. Allahu Akbar, kita mendoakan 100 orang. Allah memberikan 100 petunjuk kepada kita. Allahu Akbar.
Kita mendoakan istighfar sejumlah orang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berapa kita mendapatkan ampunan? Sejumlah orang yang beriman, yang masih hidup atau yang sudah meninggal apa? Dunia. Ini pahalanya. Jadi kita mendoakan orang lain, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Demikian ini yang kurang difahami, kurang dipraktekkan. Karena ilmu itu hanya sekedar hiburan, tapi lain ilmu itu untuk amal. Ilmu lil amal, ilmu untuk amal. Maka apabila demikian, jangan lupakan setiap hari, kalau bisa setiap 5 waktu, setiap melewati kampung, itu bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang kita kepada masyarakat yang ada di kampung kita. Lewat ya Allah, Allahumma hdi haula'il qaum. Ya Allah, berilah petunjuk masyarakatku, kaumku, pada agama yang lurus, kepada agama. Sehingga ada orang yang jahiliyah kemudian ngaji sunnah, senangnya luar biasa kita. Tidak harus ngaji di tempat kita, tidak harus. Bisa jadi ngaji ke tempat jalan. Yang penting kita mendoakan. Ini bentuk ketulusan, tulus di hadapan Allah, tulus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tulus ketika masang status. Doa status, doa yang di status itu wallahu alam, tidak tahu. Yang jelas yang mengetahui hati seseorang itu hanya Allah. Adapun doa di status biasanya tulisan saja. Doa yang tulus adalah doa dari hati, apalagi menetes air mata. Salat duhur, salat sirriyah, tapi menyempatkan doa untuk masyarakatnya, untuk orang-orang di sekitarnya. Itulah dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain semangat menyampaikan ilmu, semangat mendoakan kebaikan untuk umatnya, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian. Maka pada akhirnya orang Mekah dakhalu fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Islam secara apa? Berbondong-bondong, yang mereka permusuhannya sangat sengit. Yang kebenciannya memerangi perang Uhud, perang Ahzab, perang Badar, perang-perang yang lainnya. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah. Pada akhirnya Allah menjawab, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, lanjutkan apa? Fi dinillahi afwaja. Jadi mayoritas penduduk Mekah seluruhnya tanpa terkecuali, mungkin hanya 1-2 saja pada waktu penaklukan kota Mekah, semuanya masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Salah satunya karena kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah dan apa tadi? Berdoa. Ya, kalau dakwah saja tidak doa kan kurang maksimal. Kalau sampean itu nyambut gaya, gak doa. Ikhtiar. Doanya ndak. Dakwah itu ikhtiar. Doa juga ikhtiar. Dan doa ini bukti ketulusan. Kalau orang ingatkan saja, ini bisa jadi bentuk ketulusannya, bisa bentuk emosinya. Tak ada nih kan, bid'ah kan, tak ada nih. Berapa kali? 1 kali wis cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah cukup, kita cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan dan mendoakan terus, bahkan diperangi, tetap didoakan. Kapan berdakwanya? Ketika beliau sudah di Madinah. Dakwanya di Madinah. Adapun penduduk Mekah tinggal doanya, terus doa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Petunjuk ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Akhirnya mereka semuanya masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Padahal Nabi SAW itu diusir, dimusuhi. Tapi demikian, beliau tidak pernah berhenti mendoakan kebaikan untuk umatnya.
untuk umatnya, maka hendaklah kita mencontoh dakwanya Nabi SAW. Karena doa itu apa? Kasih sayang. Tidak ada tanda kecuali kasih sayang. Apalagi doa agar Allah memberi petunjuk pada mereka, memberi hidayah. Demikian ya ikhwan. Amalkan. Contohnya kita tadi ngaji ke sini, salat sunnah, di saat sujud mendoakan, ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, fahamkan ilmu yang bermanfaat, fahamkan amal, mudahkan untuk beramal. Ya Allah, berilah petunjuk kepada masyarakat sekitar masjid ini. Allahu Akbar. Mungkin suatu saat ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, kita tidak mengenalnya, atau kita tidak pernah bertemu dengannya, tapi dia diberi petunjuk Allah lantaran doa kita. Berapa banyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu kekuatannya hebat. Doa itu kekuatan yang hebat, karena kita meminta kekuatan Allah yang maha segala-galanya, yang Allah maha tahu siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk. Maka di saat waktu-waktu mustajabah, Allah mengabulkan doa kita, Allah akan memberi petunjuk orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Orang tersebut beramal, amalnya banyak, bisa jadi amalnya mengalahkan kita. Kita mendapatkan apa? Pahalanya. Lantaran apa? Lantaran doa kita. Mungkin di antara yang kita doakan adalah pemuda yang cerdas, yang hebat, menjadi ulama. Berapa banyak pahala kita nanti? Dia berdakwah, dia yaitu berjuang, kita kecipratan pahalanya karena doa kita tadi. Padahal kita bisa jadi tidak kenal dia tidak mengenal kita, tapi dia mendapatkan petunjuk melalui sebab doa kita. Kita tidak tahu, maka perbanyaklah doa. Karena itu metodenya para nabi dan para rasul di dalam berdakwah, selain semangat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka juga bersungguh-sungguh mendoakan hidayah dan mendoakan kebaikan untuk umatnya. Kalau kita ini, kalau ada orang semacam kita dikabarkan sak Surabaya ini 1/10 sengaji, mungkin gimana kita? Wah kayak itu, tabligh akbar sak masjid penuh aja, wah. Padahal itu datangnya dari berbagai wilayah, itu kagum dulu. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Dikabarkan 1/4 minta tambahan, kabarkan 1/3 minta lagi, doa terus, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran. Dari hadis ini terdapat pelajaran disyariatkan menyampaikan kabar gembira kepada orang yang ada di sekitar kita. Disyariatkan menyampaikan kabar gembira kepada orang yang ada di sekitar kita. Jadi saking gembiranya Nabi SAW langsung disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian pelajaran berikutnya, mengimani sifat tangan. Mengimani sifat tangan untuk Allah. Mengimani sifat tangan untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Maka Nabi SAW bersumpah, yaitu menyebutkan tangannya Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ahlussunnah wal jamaah mengimani sifat Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, dan tidak sama dengan tangannya apa? Makhluk. Kemudian pelajaran berikutnya, syarat masuk surga
syarat masuk surga harus beragama Islam. Syarat masuk surga harus beragama Islam. Dan Islam yang dimaksud adalah Islam tauhid. Islam itu yang dimaksud adalah tauhid dan sunnah, bukan Islam identitas. Di syarat masuk surga harus beragama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Allah Ta'ala berfirman, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam menjadi agamanya, maka agamanya tidak diterima di sisi Allah, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang merugi. Jadi syarat masuk surga harus beragama Islam. Dan Islam yang dimaksud adalah tauhid dan sunnah. Karena Islam itu berserah diri, bukan sakarepe dhewe. Islam itu berserah diri kepada Allah di dalam beribadah dan tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengikuti petunjuknya. Jadi kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu tauhid, dan tauhid itu Islam. Islam itu sunnah, dan sunnah itu Islam. Islam adalah tauhid, dan tauhid adalah Islam. Islam adalah sunnah, dan sunnah adalah Islam. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Ilamu annal Islam huwa sunnah wa anna sunnata hiyal Islam." Ketahuilah Islam itu sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Para ulama juga mengatakan, "Ilamu anna tauhid wal Islam wal Islam huwa tauhid." Ketahuilah Islam adalah tauhid, dan tauhid adalah Islam. Maka Islam identitas tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam identitas kemudian bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kesesatan, amalan-amalan yang tidak dicontohkan, maka Islam semacam itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal musyrikina aktsaru minal muwahhidin, bahwasanya orang-orang yang musyrik lebih banyak daripada orang yang bertauhid. Bahwasannya orang-orang yang musyrik lebih banyak daripada orang-orang yang bertauhid. Perbandingannya seperti yaitu rambut putih di sapi yang berwarna hitam. Jadi sapi warnanya hitam, kemudian ada rambut putih sedikit, itulah muslim, itulah orang yang bertauhid. Atau sapi berwarna merah ada bulu hitam sedikit, itulah orang-orang yang bertauhid. Jumlahnya lebih sedikit. Mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini menyekutukan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan mayoritas mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah. Akan tetapi mayoritas mereka adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ard yudillukan sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Jika kalian mentaati mayoritas manusia yang ada di muka bumi, maka mereka akan yaitu
menyesatkan kalian dari jalan Allah. Karena yang mereka ikuti hanyalah prasangka, dan mereka itu tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Jadi demikian. Maka lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang mengamalkan sunnah itu asing. Umat Islam itu asing jika dibandingkan dengan orang-orang kafir. Lebih asing lagi adalah ahlu sunnah di tengah-tengah kaum muslimin secara umum. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, afdalul muslimina indallah man ahya sunnatan qad umitat fasbiru ya ahla sunnah fa innakum aqallun nas. Muslim yang lebih mulia, yang paling mulia di sisi Allah adalah seorang muslim yang menghidupkan sunnah yang mati. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, kalian itu manusia yang paling sedikit. Ini di zamannya Imam Bukhari yang meninggal dunia pada tahun 256. Apalagi di zaman apa? Sekarang. Apalagi di zaman sekarang, otomatis lebih sedikit lagi dibandingkan yaitu kelompok-kelompok yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, babun fi qawlihi azza wa jal li Adam akhrij ba'than nar min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina. Bab firman Allah azza wa jalla kepada Nabi Adam alaihissalam, keluarkanlah utusan neraka, keluarkanlah utusan dari neraka setiap 1999. Jadi 1000, bukan 100 yang masuk surga 1, tapi 1000 yang masuk surga adalah 999. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik. Adam menjawab, aku memenuhi panggilanmu dan aku bahagia memenuhi panggilanmu ya Allah. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan seluruhnya ada di kedua tanganmu. Qala yaqulu akhrij ba'than nar. Allah berfirman, wahai Adam, keluarkan utusan neraka. Qala wa ma ba'thun nar. Nabi Adam bertanya, apa yang dimaksud utusan neraka? Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Keluarkan dari neraka dari setiap 1000 satu orang saja. Dari setiap 1000 300 atau 999. Itu adalah utusan itu masuk neraka. Yang selamat cuma 1 saja. Qala fadzalika hina yashibus shaghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang demikian itu ketika anak kecil beruban. Anak kecil sekiranya ada itu beruban. Jadi bayi yang dilahirkan masih kecil bangkit pada hari kiamat beruban. Karena hari yang menakutkan. Wa tadau kullu dati hamlin hamlaha. Dan wanita yang hamil menggugurkan kandungannya.
wa taran nasa sukara, dan engkau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah amat sangat keras. Qala fastadda dzalika alaihim. Hadis ini sangat berat. Jadi para sahabat lemes. Jadi utusan neraka dari 1000 berapa tadi? 999. Jadi yang selamat cuma satu saja. Yang diutus ke neraka banyak sekali. Fastadda dzalika alaihim. Hadis ini terasa berat bagi para sahabat. Qalu ya Rasulullah wa ayyuna dzalika ar-rajul. Ya Rasulullah, siapa kita yang selamat? Jadi demikian para sahabat, manusia yang paling kuat imannya. Ketika dibacakan ayat-ayat atau hadis-hadis, mereka langsung takut. Jangan-jangan termasuk yang 999 tersebut. Itu para sahabat. Maka para sahabat berkata, wa ayyuna dzakar rajul, ya Rasulullah, siapa kita yang menjadi satu orang saja? 1000 yang diutus 999, yang satu ini siapa dari kita ya Rasulullah? Ini menunjukkan apa? Al-khauf, menunjukkan rasa takutnya para sahabat. Ini menunjukkan keimanan mereka, yang ketika disampaikan hadis mereka fokus, mereka menghayatinya, sehingga mereka takut. Termasuk orang yang disebutkan 999 tadi. Wa ayyuna dzakar rajul ya Rasulullah, siapa di antara kami yang menjadi satu ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah. Fa inna ya'juj wa ma'juj alfan wa minkum rajulun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah. Dari golongan Ya'juj dan Ma'juj 1000. Dari golongan kalian cuma apa? Satu saja. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, inni la atma'u an takunu rubu'a alil jannah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi 1/4 penghuni surga. Fahamidnallaha wa ta'ala wa kabbarna. Para sahabat mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, inni la atma'u an takunu thulutsa ahlil jannah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi 1/3 penghuni surga. Jadi Nabi SAW itu tidak tahu yang gaib. Artinya beliau itu berdoa kepada Allah karena belum tahu. Maka beliau berdoa agar yang menjadi penghuni surga dari umat ini jumlahnya 1/4. Kemudian doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah. Iya wahai Muhammad, umatmu yang masuk surga 1/4. Maka Nabi SAW minta tambahan lagi. Menjadi berapa ini? Dari 1/4 menjadi berapa? Menjadi 1/3. Qala walladzi nafsi biyadihi, inni la atma'u an takunu thulutsa ahlil jannah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku berharap kalian menjadi 1/3 penghuni surga. Fahamidnallaha wa kabbarna. Para sahabat mengatakan alhamdulillah, Allahu akbar. Di para sahabat bergembira menjadi 1/3 penghuni surga. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi, inni la atma'u an takunu syatra ahlil jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi 1/2 penghuni surga. Inna masalakum fil umam
kamathali sya'ratil bayda fi jildi thawril aswad au karraqmah fi dhira'il himar. Demi Allah, sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan kaum musyrikin seperti perumpamaan rambut putih di kulit sapi yang berwarna hitam, au karraqmah fi dhira'il himar, atau seperti belang yang sedikit, yaitu warna yang berbeda sedikit, fi dhira'il himar, di lengannya atau di kakinya keledai. Artinya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang yaitu tidak menyekutukan Allah itu jumlahnya sedikit dibandingkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, isbatu sifatil kalam lillah, mengimani sifat kalam untuk Allah, mengimani sifat kalam untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Artinya Allah berbicara dengan ucapan yang difahami dan didengar. Jadi Allah berfirman, ya Adam. Nabi Adam menjawab, labbaika wa sa'daik. Jadi kita mengimani Allah itu berbicara, dan apabila Allah berbicara, suaranya didengar dan difahami. Sebagaimana pada hadis ini Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran syarafun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana faedah ini? Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mana? Bang Jainuri. Dari mana kita ngambil faedah ini? Coba direnungkan jamaah. Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Penghuni surga terbanyak dari apa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaannya. Dan juga ya Adam. Di dalam Al-Quran tidak pernah Allah memanggil ya Muhammad, tapi Allah memanggil ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasuluh. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dipanggil namanya oleh Allah, tapi dipanggil gelarnya. Tapi di dalam Al-Quran ada ya Nuh, ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Dawud, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini menunjukkan faedah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang paling mulia, sayyidu waladi Adam, tuannya manusia pada hari kiamat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi isbatu sifatil yadaini lillah, mengimani sifat dua tangan milik Allah. Mengimani sifat dua tangan milik Allah. Itu Allah memiliki sifat tangan. Itu Allah memiliki dua apa? Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Allah taala berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud
dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kalau sekiranya tangan diartikan kekuatan, maka iblis akan protes, ya Allah, aku juga engkau ciptakan dengan kekuatanmu. Kalau sekiranya tangan itu artinya apa? Kekuatan. Kemudian dua, apakah kekuatan Allah cuma dua saja? Sedangkan Allah maha sempurna kekuatannya. Qala ya iblisu ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat dua tangan. Allah memiliki dua tangan. Dan sifat Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Nabi SAW membaca surat An-Nisa, wa kana Allahu sami'an, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nabi SAW memasukkan yaitu ibu jarinya ke telinganya, dan matanya telunjuknya memegang matanya. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, wa kana Allahu sami'an basira. Seperti ini. Artinya apa? Artinya Allah maha mendengar, Allah memiliki pendengaran. Allah maha melihat, Allah memiliki apa? Penglihatan yang sempurna. Tidak sama dengan penglihatan atau pendengaran apa? Makhluknya. Adapun ahlul bidah mengatakan Allah memiliki tangan. Tangan artinya kekuatan. Allah maha melihat. Nggak tahu Allah memiliki penglihatan atau tidak. Yang jelas Allah maha melihat. Kelompok Jahmiyah mengatakan Allah maha melihat tanpa penglihatan. Allah maha mendengar tanpa mendengar. Ini gimana? Ada ndak orang itu ilmunya luas tanpa ilmu? Allah maha luas ilmunya tanpa ilmu. Ini adalah aliran yang sesat menyimpang. Ahlul sunnah wal jamaah menetapkan sifat Allah, namun tidak menyamakan dengan sifatnya apa? Makhluk. Sifatnya Allah sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Sifatnya makhluk sesuai dengan kekurangannya. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran ahlun nar aktsaru min ahlil jannah. Penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Kemudian pelajaran berikutnya, disyariatkan bertahmid dan bertakbir di saat gembira. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ketika bergembira disyariatkan, disunnahkan bertahmid alhamdulillah. Demikian pula dengan bertakbir. Di takbir itu syariat sunnah. Para sahabat kalau bergembira memuji Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Demikian. Jadi takbir itu bukan yaitu semboyannya ISIS, enggak. Ada orang bertakbir Allahu Akbar, itu tanda teroris ini. Dari mana ini? Dari mana tanda teroris? Bahkan lihatlah khutbahnya Bung Tomo takbir ketika peristiwa apa? 10 November. Karena takbir itu memberikan semangat dan menggetarkan musuh. Nabi SAW ketika berjihad, yaitu pada waktu perang Khaybar, ketika sampai di Khaybar, Nabi SAW berkata Allahu Akbar. Maka orang-orang Yahudi pun langsung
mentalnya jatuh ketika mendengarkan takbir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang memberi semangat itu takbir Allahu Akbar, semangat berjuang membela Allah, membela agamanya. Demikian. Di mereka yang mengatakan takbir itu tandanya radikal atau tandanya teroris, mereka tidak paham. Mereka tidak paham Islam dan tidak paham sejarah. Tidak paham sejarah karena nenek moyang kita berjihad, berperang melawan penjajah itu dengan takbiran, dengan senjata seadanya dan dengan teriakan takbir. Sedangkan penjajah dengan persenjataan lengkap, namun mereka maju tak gentar mempertahankan tanah air dari penjajahan musuh-musuh dari orang-orang kafir. Demikian, mereka tidak paham. Sekarang saja mereka yaitu kowar-kowar menikmati empuknya jabatan, lalu mengatakan yaitu takbir tandanya teroris. Ini keliru. Kita yaitu seringkali membantah terorisme, namun kita juga mengatakan takbir itu adalah syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat kalau bergembira, masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian. Alhamdulillah. Ini di saat gembira disyariatkan bertahmid dan juga dengan bertakbir. Kemudian pelajaran berikutnya, mengimani adanya Ya'juj dan Ma'juj. Mengimani adanya Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada sekarang. Bahkan ada semenjak zaman dahulu. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu bukan orang Cina gitu loh. Jadi ada orang Ya'juj dan Ma'juj Cina, ini tidak benar itu. Ada orang Mongol atau yang lainnya. Ya'juj dan Ma'juj itu belum keluar. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan hadis ini. Mengimani adanya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian faedah berikutnya, Ya'juj dan Ma'juj yaitu dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Adapun pernyataan sebagian sahabat Ya'juj dan Ma'juj itu hanya yaitu 3 kilan. Sakilan itu gini ya. Shiber 1 kilan, 2 kilan. Berarti 40 cm. Kayak keblek gitu ya. Iya kayak cebol itu. Itu tidak benar wallahu alam. Tapi disebutkan oleh para ulama, disebutkan ini pendapat yang wallahu alam, pendapatnya sebagian sahabat dhaif. Pendapat yang dhaif. Ya'juj dan Ma'juj salah satu asbar, yaitu 3 jengkal. 3 jengkal. Nah, cuma segini saja. Ini wallahu alam. Yang jelas kita mengimani adanya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang berikutnya, Ya'juj dan Ma'juj keturunan siapa? Nabi Adam alaihissalam, seperti hadis ini. Wahai Adam, keluarkan anak keturunanmu, utusan menuju neraka. Maka para ulama menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj ini juga dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya'juj dan Ma'juj juga termasuk keturunan dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian pelajaran berikutnya, keterangan bayanu kasrati Ya'juj wa Ma'juj, keterangan banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Ini jumlahnya banyak. Nabi SAW bersabda tentang Ya'juj dan Ma'juj, la yamutu hatta taraka alfan min sulbihi. Ya'juj dan Ma'juj ini tidak meninggal dunia sampai punya anak 10. Sampean 2 anak apa? Cukup, pertahankan itu. 2 anak cukup.
Subhanallah, itu propaganda orang-orang kafir. 2 anak cukup. Kalau mereka orang-orang kafir di Rusia itu ada orang punya anak kasih hadiah, di Jerman ada yang lahir kasih hadiah, dimotivasi. Umat Islam itu populasinya dipersedikit, mereka diperbanyak. Demikian. Jadi Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutu hatta taraka alfan min dzurriyyati, tidak meninggal dunia paling tidak anaknya itu sudah 1000. Demikian. Ini maka jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj itu besar, banyak. Mereka sudah ada. Di mana? Wallahu a'lam. Ada yang mencoba meraba-raba mereka itu ada di Rusia atau di sana karena yaitu tempat yang luas tapi tidak ada penduduknya. Ini ghaib. Wallahu a'lam. Kita hanya mengimani yang jelas Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Kapan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj keluar di zamannya Nabi Isa alaihi salam. Ya'juj dan Ma'juj keluarnya nanti di zaman Nabi Isa alaihi salam. Itu tanda hari kiamat yang besar. Yang pertama kali keluar adalah yaitu zuhuri Imam Mahdi. Tanda hari kiamat yang kubra. Yang pertama kali muncul adalah yaitu munculnya Al-Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi muncul, jadi Imam Mahdi muncul ini ketika terjadi perang besar. Akan terjadi perang besar antara umat Islam dan orang-orang Romawi. Dan umat Islam akan dimenangkan oleh Allah. Setelah itu keluarlah Dajjal. Dajjal keluar. Setelah Dajjal keluar, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, Dajjal apabila melihat Nabi Isa alaihissalam akan meleleh seperti garam yang ada di air. Tetapi Nabi Isa tetap membunuhnya dengan pedangnya. Setelah terbunuhnya Dajjal, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa untuk sembunyi di gunung-gunung bersama yaitu pengikutnya. Karena Allah mengizinkan Ya'juj dan Ma'juj keluar. Tidak ada kekuatan bagi kalian untuk menandinginya. La yadani bikum. Kalian tidak akan mampu memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Jumlahnya banyak. Wong situ aja anak 1000. Satu orang aja anaknya 1000. Bisa dibayangkan dari zamannya yaitu Nabi Nuh sampai sekarang jumlahnya mereka berapa? Tidak ada yang tahu. Maka ada disebutkan dalam hadis yang wallahu a'lam ini dhaif. Tapi untuk menguatkan saja bahwasanya jumlah Ya'juj itu banyak. Jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj itu sangat banyak sekali. Wal ilmu indallah. Maka dalam hadis ini menjadi penghuni neraka itu Ya'juj 1000 dari manusia, selain Ya'juj dan Ma'juj 1. Demikian. Ini menunjukkan jumlahnya yaitu besarnya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu melobangi benteng yang dibangun siapa? Dzulqarnain. Kemudian apabila lobangnya hampir sempurna, tiba-tiba matahari terbenam. Maka pimpinannya berkata, kita lanjutkan besok saja. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Kalau matahari terbenam, mulai. Adapun manusia lembur di sini. Jadi manusia lembur, Ya'juj Ma'juj gak lembur. Iya. Setelah itu keesokan harinya mereka datang lagi. Bentengnya utuh seperti semula. Terus mereka itu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu tidak kenal lelah dan letih untuk menghancurkan temboknya Dzulqarnain. Jadi semangat mereka walaupun balik mana. Bayangkan dari zamannya Dzulqarnain.
Padahal diriwayatkan Dzulqarnain itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi lama Dzulqarnain itu. Sampai dari dahulu sampai sekarang hancurkan tembok. Itu kalau orang mental tempe, satu hari gak balik, wis gak usah kelapa itu. Tetap, tapi Ya'juj dan Ma'juj yaitu menghancurkan tembok tadi. Kemudian setiap matahari terbenam, mereka berkata pimpinannya, wahai pasukanku, ayo kita pulang, besok balik lagi. Ketika keesokan harinya utuh seperti semula, kecuali menjelang hari kiamat, yaitu di saat Allah mengizinkan mereka keluar, Allah mengilhamkan kepada pimpinannya mengucapkan insya Allah. Jadi insya Allah itu barakah. Maka ketika mereka menghancurkan temboknya Dzulqarnain, melobanginya supaya bisa keluar, pimpinannya ketika matahari mau terbenam dan lubangnya belum dilubangi, tapi sudah mau lubang, pimpinannya berkata, ayo kita pulang, besok kita kembali insya Allah. Ini pimpinannya mengatakan apa? Insya Allah. Pasukannya juga mengatakan insya Allah. Kemudian keesokan harinya lubang yang dilubangi tidak kembali seperti hari-hari yang lalu atau tahun-tahun yang lalu atau abad-abad tahun yang lalu. Sehingga tinggal hancurkan sedikit lagi, mereka pun keluar. Ketika pertama kali keluar, mereka melewati Danau Tobariyah. Danau Tobariyah, sungai apa ya? Tigris. Iya. Tapi rekreasi di sana tidak ada sunnahnya. Apa nyambangi itu ya? Danau yang akan diminum, dihisap semuanya oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ini danau begitu besarnya. Ya'juj Ma'juj pasukan yang pertamanya minum, kemudian pergi. Pasukan yang terakhir ini kentekan air. Saking banyaknya, kayak di sini ada air. Kayaknya di sini ada air, kok sekarang udah ada katanya. Kayaknya di sini itu ada air, tapi kok sekarang tidak ada. Mereka menghabisi semua yang mereka jumpai, keliling dunia, habis semuanya. Dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sampai mereka, yaitu saking sombongnya berkata, kita sudah mengalahkan semua manusia, maka kita akan mengalahkan malaikat yang ada di langit. Kemudian mereka mengarahkan panahnya ke arah langit. Langit dipanahi. Ada yang dilempar tombak. Dan Allah mengulu-ulu mereka, istidraj. Tombaknya itu kembali dengan darah. Jadi seakan-akan mereka itu mengalahkan malaikat. Tapi ini istidraj, ulu-ulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya hanya qunut nazilah saja, berdoa saja. Pada hari itu, yaitu kepala sapi dibeli dengan yaitu 200 dinar. Dengan 200 dinar emas, tapi tidak ada yang membelinya. Tidak ada yang menjual. Karena makanan itu kalau tidak ada itu luar biasa mahalnya. Jadi seakan-akan kepala sapi makanan diurupi ya, ditukar dengan kepala sapi emas, mereka tidak mau. Karena tidak ada lagi makanan ketika itu. Dan orang-orang yang beriman diilhami tasbih. Makanannya hanya tasbih, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan yaitu kutu yang ada di hidungnya onta. Kutu yang ada di hidungnya onta melobangi lehernya Ya'juj dan Ma'juj seluruhnya, sehingga mereka mati sekaligus secara bersamaan. Kemudian Nabi Isa dan alaihissalam bersama pengikutnya, bersama sahabat-sahabatnya turun dari gunung Tur Saina. Namun mereka tidak kuat
karena busuknya, baunya Ya'juj dan Ma'juj berada di mana-mana. Mereka doa lagi, kunut nazilah lagi, sehingga Allah mengirimkan burung, yaitu sejenis elang, kemudian mengangkat Ya'juj dan Ma'juj dibuang ke lautan. Demikian yaitu kisah singkat tentang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi setelah Ya'juj dan Ma'juj dibuang ke lautan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit, turunkan semua keberkahan. Dan Allah berfirman kepada bumi, keluarkan semua keberkahan. Sehingga pohon delima atau buah delima ini, satu buah delima bisa dimakan untuk beberapa orang yang banyak. Satu delima. Dan buah delima ini bisa digunakan berteduh. Ini artinya apa? Raksasa buah delima. Anak-anak kecil itu bermain dengan ular, bermain dengan hewan-hewan, binatang-binatang yang berbisa, seperti ular, seperti singa dan yang lainnya, semuanya tidak, yaitu mengganggunya, tidak menyakatinya. Dan ketika itu keberkahan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, sehingga orang-orang itu mencari siapa yang menerima sedekah, namun tidak ada yang menerimanya. Sampai pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam tinggal di dunia selama 7 tahun. Jadi usia Nabi Isa itu 40 tahun. Ketika diangkat ke langit usianya 33 tahun. Kemudian tinggal lagi ke dunia, turun untuk menggenapkan usianya, yaitu 7 tahun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dimakamkan di muka bumi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mencabut Hajar Aswad atau mencabut Ka'bah, karena tidak ada lagi orang yang tawaf di Ka'bah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin dari negeri Yaman yang mematikan semua orang muslim, sehingga tidak ada yang tersisa ketika itu kecuali hanya orang-orang kafir. Ketika di Ka'bah tidak ada lagi yang tawaf, tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan Ka'bah tidak dijaga oleh Allah, sehingga dihancurkan oleh laki-laki dari Habasyah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukharribul Ka'bah duswaiqataini minal Habasyah, akan menghancurkan Ka'bah yaitu laki-laki dari Habasyah. Yukhrijukan zaha, dia mengeluarkan emas yang banyak dari Ka'bah. Yahdimuha hajaran-hajaran, Ka'bah dihancurkan sehancur-hancurnya. La yu'maru min ba'dihi abada, setelah itu yaitu Ka'bah tidak dimakmurkan lagi selama-lamanya. Jadi tandanya Ka'bah itu tanda Islam masih ada. Kalau Islam masih ada, dunia masih ada. Tapi kalau Ka'bah sudah dicabut oleh Allah, berarti Islam sudah tidak ada. Apabila Islam sudah tidak ada, maka itu tanda akan terjadi apa? Hari kiamat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan matahari terbit dari arah mana? Dari arah barat. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim yaitu angin, air. Jadi air ini dijadikan api, sebagaimana firman Allah, wa idal biharu fujirat wa idal biharu sujirat, apabila lautan menjadi api menggiring manusia, kemudian ditiupkan sangkakala, dan ketika itu terjadilah yang namanya hari kiamat. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insyaallah mulai pengajian yang akan datang kita memulai bab yang baru, Kitabul Wudu. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Pertanyaan, apakah benar ada sholat khatmil Quran di Masjidil Haram tiap tanggal 29 Ramadan? Kalau pertanyaan apakah disunnahkan, wallahu alam. Kalau ada. Yang jelas
disunnahkan yaitu mengkhatamkan Al-Quran ketika tarawih. Ini sunnahnya para salaf. Ini para sahabat. Imam Bukhari rahimahullah kalau tarawih setiap yaitu 3 hari sekali khatam Al-Quran. Jadi kalau sekarang paling tidak 1 bulan khatam itu sudah bagus. Nah, maka di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu setiap malam 29 mereka khatam. Jadi juz yang terakhir itu khatam. Itu ada memang ya setiap tahun. Dan di masjid-masjid yang menghatamkan Al-Quran demikian. Dan alhamdulillah kita di masjid kita pun demikian, alhamdulillah. Semoga Allah menganugerahkan kita niat yang ikhlas. Itu setiap malam 29 khatam. Kadang-kadang malam 28 sudah khatam. Tapi kalau orang-orang itu sudah khatam itu sudah malas biasanya. Malam besok pulang kabeh. Padahal Ramadan seperti tahun ini, wallahu alam, malam Lailatul Qadarnya malam 29. Kalau kita yang ikut pemerintah. Kalau yang Ramadannya mulai hari Sabtu ya. Berarti puasanya berapa hari? 30. Berarti malam Lailatul Qadarnya tanggal 30. Kasihan mereka, malam 30 itu malam yang paling diremehkan. Itu bagi mereka-mereka yang yaitu tidak faham indahnya ibadah kepada Allah. Padahal Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung apa? Penutupannya. Maka lihatlah pondok-pondok. Kalau menerima mahasiswa itu banyak, tapi lulus sedikit. Tapi itu pilihan itu. Yang lulus itu pilihan. Yang khatam sampai sempurna itu pilihan. Jadi orang yang salat hanya ikut potong-potong tidak akan merasakan atau kurang merasakan lezatnya. Lain halnya orang yang qiyamul lail dari hari pertama sampai hari terakhir itu merasakan bagaimana yaitu indahnya malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam Ramadan, sehingga akan terasa berat berpisah dengan bulan Ramadan. Maka malam 29 itu biasanya khatam Al-Quran. Biasanya. Apakah itu disunnahkan, dikhususkan? Tidak ada. Cuma kebetulan saja. Karena sesuai dengan kadar keimanan mayoritas manusia. Kalau para salaf, sebagaimana yang kita sampaikan, mereka 3 hari khatam Al-Quran. Tarawih ya. 3 hari seperti Imam Bukhari. 3 hari. Karena mereka tarawihnya itu dari Isya sampai sahur. Tarawihnya para salaf itu dari sholat Isya sampai sahur. Karena Ramadan itu kekhususan umat Islam. Puasa Ramadan dan tarawih itu hanya kekhususan umat apa? Umat Islam. Jadi mereka khatam berkali-kali. Kita khatam sekalipun masih banyak yang mencibir. Gitu loh. Mereka yang tidak paham mencibir. Tapi kalau mereka mencoba dengan hati yang objektif, merasakan bagaimana nikmatnya sholat tarawih menghatamkan Al-Quran, mereka tidak akan mau meninggalkannya. Kalau mereka merasakan nikmatnya sholat tarawih bagi orang yang coba. Karena ada sebagian kawan ikut setengah-setengah, kadang ikut, kadang tidak, kadang itu tidak terasa, kurang. Tapi kalau kita berusaha maksimal, maka kita akan merasakan lezatnya, yaitu sholat tarawih, terutama di saat kita menghatamkan Al-Quran. Karena sempurna itu kenikmatan, walaupun tidak harus. Allah Ta'ala, kenapa umat Islam menjadi umat yang paling mulia? Karena Allah menyempurnakan agamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jelas ya. Jadi kalau dikatakan ada masjid tidak pernah baca sama sekali, khusus malam yaitu 29 khataman Al-Quran, ini tekondi ngono lho.
Yang di Masjidil Haram itu dari awal membaca kebetulan. Karena mereka meniatkan yaitu 1 Ramadan khatam apa? Al-Quran. Ini tidak masalah. Bukan dikhususkan yaitu setiap malam 29 pasti baca juz ammah. Apabila dikhususkan maka jadinya menyelisihi sunnah. Kalau kebetulan tidak mengapa. Karena sebagian imam pernah kita khatam malam 28 sudah khatam. Tergantung nambahnya. 1 juz nambah 2 halaman setiap hari maka 28 sudah khatam. Kalau 1 juz nambah 1 halaman 29 baru khatam. Ada imam masjid 1 hari 2 juz. Berarti malam 15 sudah apa? Sudah khatam. Tergantung. Demikian. Dan yang terjadi di Masjidil Haram itu karena kebetulan dan karena kebiasaan, bukan pengkhususan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain silahkan. Monggo ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan demikian dan mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Yaitu kajian besok libur. Padahal biasanya anak ini nggak gampang meliburkan pengajian, tapi karena dirayu luar biasa rayuannya, kita liburkan karena ada dawuroh. Monggo yang mau hadir silahkan di Masjid At-Thaibah, Masjid At-Thaibah Sabtu yang akan datang insyaallah. Adapun pengajian berikutnya kita sudah membahas fikih, mulai membahas fikih. Setelah membahas akidah, kita membahas fikih. Kita mulai dari kitabul wudu. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.